Halo, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Felix yang baju putih ya. Dan sebelah sana ada Surya dan Erik. Nah, selagi kalian menonton gameplaynya, aku ingin cerita sedikit mengenai cara main badminton. Kebetulan eh, di sini ada beberapa yang aku tahu otodidak ya mainnya. Maksudnya nggak pernah mengenyam kayak ikut klub atau apa gitu, atau ngambil privatan. Mungkin baru-baru ini aja itu yang aku tahu Surya ya, itu ikut em, kelas privat juga atau grup. Meskipun nggak privat, privat kan satu orang, ini grup. Nah, kalau kita dari awal tuh belajar badmintonnya itu otodidak, terus kita udah main beberapa lama lalu kita merasa kurang, terus ini mulai nyari coach atau apa gitu. Ini sebenarnya PR banget buat coachnya karena ngelatih orang yang kasarannya udah jadi itu, kalau ada yang salah teknik-tekniknya ngerubah itu agak susah. Jadi perlu waktu lama untuk di-learning atau mencopoti semua yang udah dipelajari otodidak, itu harus dicopotin semua. Apalagi kalau orangnya itu kayak nggak terimaan ya. Misalnya udah otodidak tapi kalau nyemes keras, terus sama coachnya misalnya dibilangin, oh kalau cara nyemes tuh kayak gini-gini, terus menolak, oh aku nggak mau pakai cara itu karena nggak enak, mukulnya aku kayak aneh gitu. Terus kedua, pakai tekniknya coach kok gak keras. Nah, itu biasanya ada orang-orang yang seperti itu ya, diajari tapi malah ngajari, atau diajarin tapi ya 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 tapi nggak dilakukan, atau nggak dipakai lah istilahnya. Nah, kalau bayar, lesnya bayar, itu kadang ada merasa, oh aku udah bayar tapi kok dapat ilmunya kayak gini, terus aku nggak bisa pakai. Atau ada orang yang aku udah bayar, kayaknya coachnya ini bagus sih, jadi aku harus bisa ngikutin caranya dia supaya bisa lebih better. Jadi ada orang yang seperti itu. Nah, bicara mengenai smash ya, kalau tentang smash aja, aku lihat kalau teman-teman banyak yang nyemesnya keras itu, eh, lebih kurangnya itu lebih nggak akurat smashnya, tapi menang keras. Tapi kalau teman-teman yang smashnya itu akurat, biasanya nggak seberapa keras. Nah, ini lain sama atlet ya. Kalau atlet tuh bisa keras dan bisa akurat tuh karena latihan terus. Tapi kalau kita-kita yang nggak setiap hari atau sehari itu lebih dari 8 jam latihannya kayak atlet, itu pasti nggak seperti kita lah. Jadi harus pilih, mau keras tapi nggak akurat atau mau akurat tapi nggak keras. Nah, baru-baru ini aku sih download beberapa buku badminton, ada dari tahun 80 juga ada ternyata kalau di internet itu. Aku ya nggak bacain semua ya, cuma sekilas lihat-lihat aja karena ya kalau buku yang udah lama aku rasa ya udah ini ya, kadaluarsa ilmunya. Ada yang ini kok, bukunya itu gambarnya masih Ardi, terus sama Susi Susanti, Rudi Hartono. Ada foto-fotonya orang-orang itu. Jadi udah lama bukunya. Nah, aku lihat kalau ada beberapa pengarangnya, walaupun dari negara yang nggak ngeluarin atlet badminton yang terkenal ya, kayak Jerman. Ada kayak penulis buku dari Jerman, terus dari Prancis juga ada, dari Inggris. Kalau Inggris ya masih ada lah yang main kan. Tapi yang bagus sebenarnya kalau di European
kan dari Denmark ya, tapi kok publishingnya itu dari Inggris rata-rata. Dan Amerika malah ada juga publisher dari Amerika bikin buku badminton, padahal di Amerika mungkin olahraga badminton jarang ya. Nah, aku lihat dari buku-buku itu, walaupun aku lihat sekilas sih, itu aku lihat banyak cara ngajarin orang main badminton. Ada yang detail sih, nulisnya posisi bola di mana, titik bukunya di mana. Terus ngajarin juga gerakan tangan nih bagaimana. Nah, salah satunya yang aku rasa perlu dibagikan di video ini itu mukul pakai ini kan biasanya orang-orang itu bilang juga aku dengar dari guru olahraga satu SMA di Malang, kau kalau badminton tuh mengandalkan ini apa wrist atau volley, dia bilangnya gitu. Nah, tapi di buku yang aku baca itu volley itu kan ternyata kalau kita itu nekuknya ke bawah, jadi yang kulit yang warnanya gelap itu berada di atas, terus kita nekuk ke arah lantai ya, itu nekuk ke bawah, itu lebih banyak digunakan di badminton dan jarang banget yang kebalikannya. Jadi kalau volley dipakai ke atas itu jarang banget dan ya pokoknya jarang lah ya. Nah itu mungkin berlawanan dengan kalau ini ya asumsi kita biasanya kalau backhand tuh pakai volley jadi bisa lebih keras. Nah ternyata kalau kalian tuh volley-nya dari posisi lurus ya, terus diangkat ke atas itu nggak ada tenaganya. Jadi kalau kita tekuk dulu ke bawah, terus baru di ini dilurusin. Jadi bukan diangkat sampai 180 derajat ya, memang nggak mungkin sih 180. Itu sekitar 160 derajat. Ini nggak seperti itu. Jadi di buku itu dia nulis kalau kebanyakan tuh berhenti di posisi lurus. Jadi kayak lurus tuh 0 derajat ya. Kira-kira seperti itu mungkin kena imbasnya pukulan kan pasti ngelebih ya. Itu paling cuman berapa 10 derajat ke lebih. Jadi punggungnya lengan yang warna gelap itu mengarah ke atas. Ini kalau kita bicara mengenai ini ya, kalau kondisi normal kita duduk terus ngelurusin tangan itu anggap aja kayak gitu ya. Tapi kalau main badminton kan beda ya posisi lengannya, apalagi kalau pakai backhand itu kan beda. Nah itu dia bilang seperti itu sih. Kalian bisa nurutin buku ini atau enggak karena ada di buku lain juga teknik untuk backhandnya juga beda. Enggak seperti itu. Aku lihat di YouTube sekarang kan udah zamannya YouTube ya. Meskipun buku yang aku baca itu udah tahun 2000-an ke atas, tapi kalau kita belajar dari YouTube mungkin lebih enak ya. Lihat ada gambarnya, terus ada prakteknya, terus bagaimana cara megang itu. Aku lihat di YouTube juga banyak macam cara untuk melakukan gerakan-gerakan memukul bola badminton, memukul shuttlecock. Dan yang aku merasa lebih bagus ya, kadang kita itu merasa oh aku mengidolakan channel ini karena yang main seperti ini, tapi dia ngajarin kayak gitu. Nah itu kalau kalian coba boleh lah, oh kayaknya bagus sih, ini orangnya bagus mainnya, terus niru caranya dia, ternyata buat kamu nggak bisa untuk melakukan hal itu. Nah, nggak bisanya kenapa? Karena satu mungkin eh, kondisi fisikmu memang beda sama orang itu. Terus kedua, ya kamu nggak bisa tahu persis karena nggak ngalamin sendiri kan. Itu titik pukulnya di daerah mana, terus dia gripnya, dia bilang misalkan pakai bevel grip. Bevel grip yang mana yang dipakai? Karena bevel grip itu kan kalau kita amati pasti ada sudut yang kiri, yang kanan nempel ke yang bagian lebarnya grip, yang saat kiri nempel yang lebih kurus kan, sisi yang sedang lah.
Nah, itu pakai sudut mana yang kalian pegang. Karena kalian nggak bisa detail tahu di situ, kalau lihat channel juga nggak bisa kan. Jadi harus kalian praktekin sendiri. Nah, satu hal lagi selain itu ya mukul bola itu pakai volley iya, tapi nggak volley ke belakang atau dari belakang dipukulin volley-nya itu dibawa ke depan langsung sekitar 180 derajat itu juga enggak. Jadi ini kalau kalian tahu istilah dipecut, itu kalau di bahasa Jawa namanya diceples. Ceples itu biasanya kalau bahasanya anak-anak itu kalau zaman dulu ya dipukul pantatnya. Kalau kita itu mau mukul pantatnya anak atau temen gitu, itu kita dorong atau diceples atau dipecut. Pecut bukan kata yang tepat ya. Ya diceples sih sebenarnya. Diceples itu kayak ya di apa ya, tampar. Nah, kalau kalian nampar pipi temenmu, kalau ditampar ya berarti bukan temen. Kalau kalian nampar pipi temenmu, itu kalau nggak sungguh-sungguh kan didorong, cuman alah kamu ini bisa aja, cuman didorong. Tapi alah kamu kurang ajar, ceplok. Nah, itu namanya ditampar. Itu kalau kita badminton, kalau mau keras ya ditampar. Jadi kalau kita lihat pemain-pemain atlet ya, walaupun kelihatannya mau nyemes dia itu lompat terus menggunakan semua badannya sampai diayun, lengannya semua ikut diayun dan seterusnya sampai follow through atau diikutin sampai tangannya maju ke depan ya. Tapi di intinya adalah gerakan-gerakan itu, intinya itu kan titik sewaktu raket ini mukul shuttlecock itu gerakannya tangannya, kalau kalian mungkin nggak bisa ngamatin kalau di video kan terlalu cepat. Itu intinya diceples atau ditampar, bukan didorong. Kalau didorong pasti dia nggak akan jadi atlet. Dan itu berlaku juga buat untuk ngangkat bola atau naruh di net dan sebagainya. Makanya kalau kalian dari beginner mau naik kelas ke intermediate, itu cara mainnya udah berbeda. Nggak diayun lagi, tapi kayak ditunggu. Jadi bolanya itu deket sama raket kira-kira 30 cm, itu baru diceples, dipukulin gitu. Begitu juga kalau backhand. Jadi kalau di net, di daerah net kalian mau buang bola ke atas itu juga enggak diayun. Kecuali kalau kita itu memang langkahnya terlambat, ngambilnya dari bawah banget ya. Itu lebih enak memang diayun. Tapi juga sewaktu mukul bola di ini diceples juga. Jadi sama aja, cuman lebih kelihatan ayunannya. Nah, itu juga pengaruh ini sedikit menipu lawan, karena kan kalau lawan tuh apalagi yang pemula itu ngelihat lawannya mereka mau gerak kemana, bolanya mau tempatin mana itu ngelihat dari ayunannya lawan, ayunan lengannya lawan. Nah, kalau lawan orang yang udah intermediate atau yang udah expert itu udah susah untuk ditebak. Ayunan lengannya itu hampir gak ada. Tiba-tiba kayak bolanya kayaknya mau di net, tahu-tahu kok disilang, tahu-tahu kok di lob. Nah, itu di luar nipu daya ya. Kalau menipu itu kan kayak diayun dulu ke depan, terus diberhentiin, terus ditarik ke belakang, terus didorong lagi ke depan kan. Nah, diceples gitu. Tapi kalau nggak nipu itu langsung cuma ditunggu aja. Jadi raketnya itu udah disiapin, terus tinggal diceples gitu. Jadi ditampar tes, bukan diayun lagi. Kalau diayun nggak ada tenaganya, nggak keras. Nah, beberapa ini ya di akun YouTube
lainnya ada orang yang kayaknya dari Korea sih, tinggal di Kanada atau pokoknya di luar negeri gitu. Nah dia itu juga ngajarin hal yang sama. Dan dia bilang kalau ditampar atau slap itu hasil bolanya bisa lebih cepat. Dan mungkin nggak seberapa keras ya, tapi bisa lebih cepat. Maksudnya itu ya shuttlecock keras sama cepat itu sama aja sih. Cuman bunyinya aja yang beda. Jadi kalau kita itu ngayun bunyinya pasti keras. Tapi kalau diceples itu bunyinya nggak keras. Tapi soal cepatnya kira-kiranya sama lah. Jadi kalau kita bicara smashnya keras, itu keras apanya? Keras laju bolanya, kenceng dalam hal speed atau kilometer per jam atau dalam hal suara. Mungkin gitu aja yang bisa aku ceritain di video kali ini. Nah kalian mungkin udah bisa memahami ya, atau melihat yang baju putih, baju hitam, baju merah, baju oranye itu mainnya bagaimana, diceples atau didorong atau diayun. Nah itu kalian bisa amati sendiri dan kalian bisa lihat perbedaannya ya, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Itu bisa dilihat dari cara kita bermain. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.